Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Arifin Alfa Mujaki. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan. Dan tentunya harus tetap dijaga juga ya kesehatannya. Karena akhir-akhir ini sudah memasuki musim hujan nih. Yang rata-rata hujannya tuh udah mulai debit yang lumayan besar. Dan hampir tiap hari juga, terutama pada sore hari. Ini kebetulan saya perlihatkan situasi di salah satu kolam saya pada saat turun hujan. Ini hujannya lumayan besar juga dan udah lumayan lama juga pada saat itu. Ada mangkit tok sambil ngagolep. Iya, kita ini bikin api unggun juga karena lumayan dingin. Ini untuk penghangatan. Jangan lupa kopinya juga sama udun. Nah, karena ikan itu hidup di air, otomatis banyak sekali dampak dari musim hujan ini yang akan mempengaruhi kepada ikan itu sendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu hal yang harus diwaspadai dalam pengelolaan kolam air deras pada saat turun hujan tentunya, yaitu pengelolaan debit air yang masuk ke kolam. Karena ini tuh salah satu hal yang sangat inti dalam pengelolaan kolam air deras pada saat turun hujan tentunya. Juga kalau misalkan biasanya kalau misalkan hujannya gede, jadi ada beberapa waktu dulu, ada jeda dulu, meskipun itu hujan udah mulai surut dan baru mulai besar debit si sungainya gitu. Jadi mesti standby lah 1 atau 2 jam setelah hujan turun di kolam. Sambil siduru makanya biar anget. Apalagi bakar jagung. Nah, bisa dilihat juga nih debitnya ini udah agak naik. Ini sebetulnya belum seberapa besar sih. Karena sebelumnya pernah sampai ada pipa tuh kecil itu sampai ke sana si airnya. Itu emang lagi gede banget dan so far oke sih, aman alhamdulillahnya. Gak ada kayak jebol segala macem. Makanya posisi kolam air deras tuh pada saat bikin mesti diperhitungkan sampai sana juga gitu. Jadi asal jangan bikin kolam air deras tuh, karena ini urusannya sama air. Jahat air, Pak. Karena sistem air deras ini membelokkan air sungai lalu dimasukkan ke kolam, otomatis sampah-sampah yang hanyut terbawa arus di sungai itu sedikitnya terbawa masuk ke arus yang kita alirkan ke kolam gitu. Nah, hal ini tuh menyebabkan penyumbatan di saringannya. Nah, ini lumayan deras sih. Cuman segini belum begitu parah lah, belum begitu gede. Nah, kembali lagi hal
ini tuh sangat amat penting nih dalam pengelolaan kolam air deras. Karena bila diabaikan akan menyebabkan debit air yang masuk ke kolamnya tuh bakal sedikit gitu. Sehingga mengakibatkan kurangnya oksigen pada ikan. Kalau misalkan udah kurang oksigen ya ikannya pada meninggal, mati-mati. Makanya dalam hal ini tuh kita yang biasa mengelola kolam air deras nggak kenal waktu. Kalau misalkan udah turun hujan, apalagi hujannya gede tuh, mau siang mau malam subuh pun harus tetap standby gitu, siap siaga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk kejernihan air sejauh ini oke sih, sejauh ini aman-aman aja. Ini bila bisa dikatakan ini keruh kan, tapi nggak terjadi apa-apa, nggak ada masalah selama si airnya tuh nggak kental. Karena dulu sempet juga ada airnya tuh kental karena di atasnya, di gunungnya ada longsor gitu, longsornya lumayan gede, dan karena terbawa arus sungai udah campur sama tanah, itu mengakibatkan kental tuh si airnya. Itu sih yang agak waspada tuh, kita agak ketar-ketir juga. Cuman ya alhamdulillahnya nggak ada masalah sih, masih oke lah. Yang penting oksigen harus tetap ada. Jangan sampai sampah-sampahnya itu tuh jangan sampai menyumbat gitu. Apabila udah menyumbat ya cepet-cepet dibersihin lagi. Makanya jangan pada buang sampah sembarangan. Itu dampaknya luar biasa, kacau banget sih. Ini lumayan gede tapi nggak gede-gede banget. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang udah debitnya udah gede banget, nanti saya posting lagi deh. Ya segitu aja kali ya. Ini kayak memanfaatkan momen aja daily saya sebagai penjaga kolam air deras. Far oke sih. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, ya boleh komen-komen lah. Subscribe juga, ikutin terus channelnya biar semangat ngedit. Nggak ngedit juga sih, cuman nyambungin doang. Cuman ngomong kayak gini lumayan agak harus ngomong apa ya gitu, tapi bisa lah. Buat kalian yang sedikitnya pengen tahu mengenai kolam air deras khususnya dan pembesaran ikan mas, ya boleh diikutin terus aja. Kalau ada pertanyaan boleh komen-komen aja, insya Allah nanti saya jawab, entah itu pakai video atau di komen juga. Ya sekian deh, bye bye, sehat-sehat terus ya.